Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan daring untuk mata kuliah Matematika Komputasi. Video kali ini merupakan video kedua ya dari lanjutan materi inferensi logika. Nah, di video kali ini akan fokus ke masalah inferensi ya, masalah inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada berbagai macam jenis inferensi yang akan dijelaskan. Selamat memperhatikan. Baik, setelah mempelajari berbagai jenis konsep dari logika ya, sekarang kita memasuki inti dari bab ini, yaitu inferensi logika ya. Dikatakan inferensi, apa sih sebenarnya itu inferensi? Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan-kesimpulan dari beberapa proposisi. Kalian sudah memahami apa itu proposisi, proposisi majemuk, dan juga berbagai macam variannya serta hukum logikanya. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah modus ponens atau law of detachment. Ya, kemudian ada modus tollens, ada silogisme hipotetis, ada silogisme disjunktif, simplikasi, penjumlahan, dan konjungsi. Baik, kita masuk ke inferensi yang pertama, yaitu modus ponens ya. Di modus ponens ini ya, kaidahnya itu adalah P maka Q, yang di kotak merah ini ya, P maka Q dan P jadi Q. Nah, ini dikatakan hipotesis ya. Ini juga hipotesis. Sedangkan yang Q ini adalah kesimpulan ya, atau konklusi. Nah, di sini kita bisa ngecek juga dengan menggunakan tabel kebenaran. Kalau misalnya hasil kebenarannya itu berupa tautologi, berarti dia memang sesuai dengan kaidah itu. Nah, di modus ponens sendiri ya, untuk tautologinya ya kita bisa nyatakan dengan P dan P maka Q itu adalah maka Q, seperti ini. Ya, kalian bisa membuktikannya dengan menggunakan tabel kebenarannya. Contoh, misalkan implikasi ya, jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap ya. Dan hipotesis 20 habis dibagi 2, keduanya benar. Maka menurut modus ponens berarti inferensinya seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa misalkan jika 20 habis dibagi 2 adalah P, maka misalnya 20 adalah bilangan genap adalah Q, berarti di sini 20 habis dibagi 2 adalah P ya. Berarti nanti kesimpulannya adalah Q. Berarti kesimpulannya 20 adalah bilangan genap ya, seperti itu. Inferensi yang berikutnya ada modus tollens. Nah, kaidah ini didasarkan pada tautologi ya, ini ya. Di sini hipotesis ya, P maka Q, kemudian di sini negasi Q adalah hipotesis dan kesimpulannya adalah negasi P. Kemudian ada contoh ya. Misalkan ada implikasi jika N bilangan ganjil ya, berarti ini P, N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil. N kuadrat bernilai ganjil adalah Q, misalnya seperti itu. Kemudian negasi Q ya, negasi Q-nya berarti kan ini N kuadrat tidak bernilai ganjil. Berarti kalau tidak bernilai ganjil, dia N kuadrat bernilai genap ya, sama aja. Ini adalah negasi dari Q, maka nanti hasilnya adalah negasi P, berarti negasi dari bilangan ganjil ya. Berarti nanti hasilnya adalah N ya, ini ya, jadi N bukan bilangan ganjil. Jadi di sini ya, ini kalau kita tuliskan kan seperti ini, P negasi P, implikasi Q, di sini adalah negasi Q, maka dia adalah negasi P.
Kemudian inferensi yang ketiga yaitu silogisme hipotetis. Ya, kaidah ini didasarkan pada tautologi P maka Q dan Q maka R. Maka hasilnya adalah P maka R. Ya, di sini adalah hipotesis. Yang kedua ini adalah hipotesis juga, maka hasilnya di sini adalah P maka R. Contoh, misalkan ada implikasi jika saya belajar dengan giat P misalnya ya, maka saya lulus ujian. Ya, di sini Q. Jika saya lulus ujian, berarti kan lulus ujian tadi Q ya variabelnya, maka saya cepat menikah. Ya, ini sudah variabel lain. Berarti saya cepat menikah di sini L ya. PQR. Maka menurut kaidah silogisme hipotetis, inferensinya bisa kita tuliskan ya. Jika P maka Q ya, di sini jika saya belajar dengan giat P, di sini Q. Jika saya lulus ujian ini Q, ini R ya. Q maka R, jadi P maka R ya. Jadi P maka R. Berarti jadi jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah. Nah, ini kesimpulannya. Ya, seperti itu. Itu kalau silogisme hipotetis. Kemudian ada silogisme disjunktif ya. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P atau Q dan negasi P maka Q ya. Kaidahnya kita bisa tuliskan ya, di sini kita tahu bahwa ini tadi hipotesis, di sini juga hipotesis ya, dan di sini ada konklusi atau kesimpulan. Nah, di sini kalau misalnya dinyatakan dengan contoh, inferensinya adalah saya belajar dengan giat ya P, atau saya menikah tahun depan Q. Saya tidak belajar dengan giat kayak gitu ya, berarti kan negasi P. Karena itu saya menikah tahun depan. Ini kesimpulannya. Karena itu saya menikah tahun depan ya. Berarti kan dia sama dengan Q. Ya, kita bisa representasikan dengan cara seperti ini juga, P atau Q yang ini ya. Atau saya menikah tahun depan, saya tidak belajar dengan giat, maka saya menikah tahun depan. Selanjutnya ada simplifikasi ya. Kaidah ini didasarkan pada tautologi ketika saya memiliki P dan Q itu adalah maka P. Yang dalam hal ini P dan Q adalah hipotesis ya. P-nya adalah konklusi. Ya, ini hipotesis, di sini adalah konklusi. Nah, ini adalah simplifikasi. Contoh, Hamid adalah mahasiswa ITB P dan mahasiswa Unpar Q. Karena itu Hamid adalah mahasiswa ITB P ya. Dengan menggunakan kaidah simplifikasi, hasilnya nanti akan seperti ini ya. Seperti itu. P dan Q, maka dia adalah Q. Jadi kita juga bisa membentuk simplifikasi modelnya seperti ini. Jadi ini juga benar ya. Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar. Karena itu Hamid adalah mahasiswa Unpar. Berarti kita bisa tuliskan ya simplifikasinya P dan Q jadi Q. Nah, ini bisa saja ya. Karena di sini ya alasannya adalah karena urutan proposisi di dalam konjungsi P dan Q tidak memiliki pengaruh apa-apa. Jadi kalau misalnya dia Q dan P atau P dan Q itu akan sama saja ya. Kemudian ada penjumlahan ya. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P maka P atau Q ya. Kita bisa tuliskan kaidahnya seperti ini. P jadi P atau Q ya. Kesimpulannya, Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit ya. Oleh karena itu ya, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit ya, atau mengulang algoritma, mata kuliah algoritma.
kita bisa tuliskan kaidahnya dengan cara seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kaidah penjumlahan. Jadi hasilnya itu memiliki lebih dari satu proposisi atau bentuknya proposisi majemuk di sini. Kemudian ada konjungsi. Kalian sudah tahu semuanya ya terkait dengan konjungsi. Ya, di sini didasarkan pada tautologi P dan Q, maka P dan Q ya. Jelas ya? Hipotesis, di sini hipotesis, di sini kesimpulan ya. Jadi misalkan Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit P. Taslim mengulang mata kuliah algoritma. Jadi Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit dan mengulang algoritma ya, P dan Q. Kita bisa tuliskan seperti ini. Ini P-nya, ini Q-nya, maka P dan Q. Baik, itu tadi adalah materi tentang inferensi logika. Di sana sudah disebutkan berbagai macam jenisnya dan juga sedikit contoh di sana. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, masih ada satu video lagi yang harus kalian simak untuk pembelajaran di perkuliahan daring hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.